5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh-solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, untuk hari ini kita masuk pada pembelajaran tema 7, yaitu kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan di sekolah, pembelajaran kedua. Sudah siap ya kalian semuanya melaksanakan pembelajaran untuk hari ini. Berikut ini adalah nama-nama teman Siti. Coba kamu bentuk kelompok sesuai dengan jenis kelaminnya. Seperti yang telah Anda semuanya ketahui, jenis kelamin itu ada 2 jenis, yaitu ada yang berjenis kelamin putra dan ada yang berjenis kelamin putri. Nah, sekarang coba kita kelompokkan teman-teman Siti berdasarkan jenis kelaminnya. Siti termasuk ke dalam kelompok putri, sedangkan Edo termasuk ke dalam kelompok putra. Nah, siapa yang termasuk kelompok putri lagi? Yaitu Dayu, lalu ada Lani. Nah, untuk kelompok putra ada Beni, lalu ada Budi, lalu untuk kelompok putri ada Ita, dan yang terakhir itu untuk kelompok putra ada Aldo dan Reno. Nah, untuk kelompok putri ada Ayu. Nah, untuk kelompok berjenis kelamin putra itu ada Edo, Beni, Budi, Aldo, dan Reno. Nah, untuk kelompok yang berjenis kelamin putri yaitu ada Siti, Dayu, Lani, Ita, dan Ayu. Nah, secara fisik untuk putra dan putri tentu berbeda. Bisa kita lihat dari bentuk wajah, panjang rambut, dan sikapnya. Nah, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berlainan jenis kelamin di sekolah ketika bermain atau berolahraga? Nah, bagaimana sikap kalian terhadap teman-teman yang berbeda? Oke, tentu saja kalian harus tetap bermain bersama, tidak bermain dengan yang jenis kelaminnya sama saja. Seperti misalnya, saya termasuk kelompok putri nih, mainnya dengan putri saja. Nah, tidak seperti itu ya. Lalu yang ketiga, saling menghormati. Karena dengan saling menghormati, kita akan hidup rukun di dalam kelas. Nah, selanjutnya, sikap yang harus kita tanamkan yaitu tidak mengejek teman yang berbeda jenis kelamin dengan kita. Siapapun teman kita, jangan sampai kita mengejek teman yang lainnya. Nah, karena dengan mengejek tentu akan terjadi perselisihan, permusuhan, dan sebagainya. Setelah melakukan kegiatan olahraga, Siti dan teman-temannya membaca dongeng di buku mereka. Judulnya adalah Kiki dan Kiku. Apakah kalian ingin mendengarkan dongengnya? Kalau ingin, mari simak dongeng yang akan Bu Guru bacakan untuk kalian. Ada 2 ekor burung kecil yang tinggal di dahan pohon. Mereka bernama Kiki dan Kiku. Kedua burung itu bersahabat, tetapi tabiat mereka berbeda. Kiki selalu bangun pagi sebelum matahari terbit. Ia berolahraga di dahan-dahan pohon, meloncat dari dahan ke dahan, terbang mengelilingi pohon-pohon dan menyanyi. Kiki paling senang bila ia dapat melihat matahari terbit. Nah, selanjutnya, selamat pagi, matahari yang baik, sapa Kiki ramah. Selamat pagi juga Kiki. Ho ho ho, pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Matahari dan Kiki hampir setiap hari mengobrol. Kalau Kiki rajin bangun pagi, Kiku sebaliknya.
Ia tak pernah bangun kalau matahari belum berada di atas pucuk pohon. Karena tidur terlalu lama dan jarang berolahraga, Kiku sering sakit. Kiki jengkel dengan kemalasan Kiku karena ia tak bisa membereskan tempat tidurnya pada pagi hari. Kiki mencari akal agar Kiku tidak malas bangun pagi lagi. "Kiku, pernahkah engkau makan cacing?" tanya Kiki pada suatu hari. "Belum, bagaimana rasanya?" Kiku merasa tertarik. "Belum pernah makan cacing? Kalau begitu jangan sebut dirimu burung. Setiap burung sejati pasti pernah makan cacing setiap pagi," kata Kiki sambil menepuk dada. "Kalau begitu aku akan mencari cacing," kata Kiku penasaran. "Kau akan cari cacing di mana?" ejek Kiki. Aku tidak tahu," sahut Kiku malu. "Aku mau memberitahu, asal kau mau bangun pagi-pagi besok," ujar Kiki. "Baiklah," kata Kiku. Esok harinya seperti biasa, Kiki bangun sebelum matahari terbit. Ia bersusah payah membangunkan Kiku. Karena Kiku masih mengantuk, Kiku sering menutup matanya. "Lihat Kiku, Bu Ayam sedang mengais-ngais tanah. Cacingnya banyak sekali. Tidakkah engkau ingin memakannya?" tanya Kiki. Seketika itu, Kiku yang berjalan sambil terkantuk-kantuk membuka matanya. "Petok, petok! Ayo Kiki, ajak temanmu sarapan bersama," ajak Bu Ayam. Mereka pun sarapan pagi dengan gembira. "Kiki, aku sudah makan cacing, jadi aku adalah burung sejati," kata Kiku. "Tapi burung sejati pun selalu bangun sebelum matahari terbit," kata Kiki. "Aku akan membiasakan bangun pagi mulai sekarang, karena ternyata bangun pagi itu menyenangkan. Aku merasa badanku sangat sehat," kata Kiku. "Mulai sekarang kita bisa berolahraga pagi," kata Kiki. "Tentu, kalau begitu mari kita terbang." 1, 2, 3, seru Kiki. Kedua burung itu melesat ke udara. Mereka terbang dengan riang di antara dahan-dahan pohon. Nah, begitulah dongeng tentang Kiki dan Kiku. Nah, kemarin kalian semua telah mempelajari tentang dongeng. Masih ingat apa itu dongeng? Ya, dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Atau dongeng itu adalah cerita yang tidak sebenarnya terjadi. Nah, salah satu contoh dongeng adalah fabel, yaitu cerita yang tokohnya hewan atau binatang. Contohnya, judul dongeng Kecerdikan Membawa Kebaikan, Bebek Selalu Hidup Rukun, Ikan dan Burung, Kancil Mencuri Timun. Nah, ciri-ciri fabel yaitu yang pertama menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia, lalu memiliki alur cerita, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Nah, dalam dongeng ada unsur-unsurnya, yaitu pertama tokoh. Tokoh adalah yang berperan dalam cerita tersebut. Lalu kedua adalah latar, tempat terjadinya dongeng. Yang ketiga watak, karakter, sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng. Lalu yang terakhir ada amanat atau pesan dalam sebuah cerita atau dongeng. Itu adalah unsur-unsur dalam dongeng yang telah kalian pelajari. Nah, Bu Guru hanya ingin mengingatkan saja.
Nah, pada dongeng Kiki dan Kiku, yuk kita cari wataknya apa ya? Yaitu watak Kiki. Nah, masih ingat? Betul, yaitu rajin, suka bangun pagi, ramah, dan mau menasehati. Nah, sebaliknya Kiku bagaimana wataknya atau karakternya? Yaitu pemalas, suka bangun siang, tidak mau bekerja. Lalu ada tokoh yang ketiga, yaitu ada Bu Ayam. Walaupun hanya sebentar ya ceritanya Bu Ayam ada dalam dongeng Kiki dan Kiku, yaitu wataknya baik hati, suka berbagi. Nah, selanjutnya ada amanat atau pesan. Pesan dari dongeng yang berjudul Kiki dan Kiku adalah kita harus rajin, tidak menjadi pemalas, menegur teman yang malas, ramah kepada semua orang, dan jangan lupa suka berbagi. Nah, selanjutnya latar, yaitu di mana tempat kejadian yang dalam dongeng, yaitu di dahan pohon. Nah, itu adalah unsur-unsur yang ada dalam dongeng Kiki dan Kiku. Nah, berdasarkan dongeng di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Masih ingat ya dongeng yang tadi Bu Guru bacakan. Nah, untuk yang pertama pertanyaannya adalah siapakah yang sering bangun pagi? Nah, tentu saja yaitu Kiki. Lalu pertanyaan kedua, siapakah yang malas bangun pagi? Yang malas bangun pagi yaitu Kiku. Yang ketiga, apa yang dilakukan Kiki ketika bangun pagi? Yang masih ingat? Ya, Kiki selalu berolahraga, melompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Lalu yang keempat, apa akibat dari tidak bangun pagi? Ayo, apa akibatnya? Tentu saja kalau kita tidak bangun pagi, kita akan cepat sakit karena kita jarang berolahraga pagi. Nah, sebutkan manfaat dari bangun pagi. Tentu kalau kita selalu bangun pagi, kita terutama kalian, tentu manfaatnya adalah tidak akan terlambat sekolah. Ya, badan sehat karena kita bisa berolahraga pagi, bisa berjemur di bawah sinar matahari karena sinar matahari itu sangat baik untuk tubuh kita. Nah, yang keenam, bagaimana sikap ayam terhadap Kiki dan Kiku dalam mencari makanan? Sikap ayam itu selalu, atau ibu ayam itu selalu berbagi makanan untuk Kiki dan Kiku. Nah, itulah dongeng fabel yang berjudul Kiki dan Kiku. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan kalian dapat memahaminya. Sampai bertemu kembali besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.